ngomongin soal ini nih. Tema kita malam hari ini nanti di Anda dan Keluarga ada tema yang sudah disiapkan dan spesial banget. Ini ngomongin soal gimana sih cara kita menjadikan keluarga itu sebagai social support system. Nah, apa tuh? Nah, makanya simak terus di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Karena kita akan ngobrol panjang nih soal ini. Dan harapannya sih bisa mendalam ya. Apalagi dengan situasi yang berkembang di hari-hari ini. Kita semua pasti sedang menduga-duga bahwa situasinya serba nggak menentu, situasinya serba nggak enak banget. Makanya kita mulai jaga ya apa-apa yang menjadi istimewa dalam kehidupan kita. Karena keluarga kita adalah yang teristimewa. Kau teristimewa, itulah adanya satu-satunya, tak ada duanya, tempatku mengadu suka dan duka, menjadi permataku di dunia. Tak terbayang jika ku hidup tanpanya, pastikan hampa. Yang ku rasa Tuhan jagalah dirinya,
Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kembali FM 91,2 Radio Kota Batik hadir bersama psikolog dalam program yang membahas tentang proses pendewasaan dan pencapaian sebuah kehidupan dalam Anda dan keluarga. Yo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama Anda dan keluarga di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ada saya Ribu Tahuni dan juga Coach Kiki ini. Malam hari ini istimewa banget. Saya bisa siaran lagi bareng Coach Kiki. Ya, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Coach? Alhamdulillah harus baik dan sehat-sehat selalu ya. Biar dengan situasi kondisi yang saya katakan tidak baik-baik saja, mau tidak mau kita harus lebih preventif nih untuk mengedukasi diri sendiri, keluarga terkait dengan hal-hal yang ya semuanya sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Tapi kita jangan sampai melo ya. Harusnya kan ini bukan menjadi gangguan. Ya betul. Dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Tetapi kan kadang-kadang apa yang muncul di luar itu kerap menjadi hidangan di meja makan, menjadi hidangan di ruang tamu, sampai akhirnya kita jadi parno deh. Betul. Ya, situasi ini pernah saya alami ketika terus terang pada waktu Pilpres tahun yang Jokowi yang kedua yang kedua saya lupa pokoknya. Itu ya 19 tuh. Saya sampai detoksifikasi, artinya saya puasa medsos. Sampai segitunya ya? Ya, maksud saya itu kenapa? Karena pada waktu itu di grup keluarga pun WA keluarga itu terjadi perdebatan. Yang saya tuh malas tuh. Artinya sampai di keluarga gitu, di grup keluarga gitu. Jadi sementara saya medsos saya nonaktifkan semua sampai saya sebegitunya. Karena saya nggak mau itu ekstrimnya meracuni saya gitu, dengan hal-hal yang saya ingin sehat, saya ingin menjaga, menetralisir diri saya dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Dan situasi ini pun sama sebenarnya di beberapa hari ini pun saya sempat tidak se ekstrim yang kejadian dulu. Cuma yang di beberapa hari ini saya lebih puasa itu aja, lebih puasa untuk tidak komen. Jadi grup banyak nih baru saya baca. Nggak saya ikuti secara detail perbincangan karena selalu pembahasannya macam-macam lah gitu ya. Jadi saya pingin mental saya sehat-sehat aja lah. Jadi nggak tadinya memang pertimbangan kan, karena yang mungkin lebih saya khawatirkan karena kebetulan tengah tahun ini kan anak saya dua itu move ya, artinya yang satu kuliah, kemudian satu yang masih masuk SMA juga move ikut kakaknya di luar kota gitu. Jadi notabene mereka berdua kan jauh dari saya gitu, dari kami. Jadi kami waspada lebih mengutamakan ngobrol ataupun melakukan tindakan preventif untuk anak saya aja seperti itu. Jadi disinilah kemudian keluarga harus hadir untuk betul ikut memantau apa saja yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Karena saya cukup terkejut ketika saya baru tahu ya, itu tadi karena saya nggak membaca berita saya karena saya takut membatasi diri itu tadi. Saya baru tahu tadi sore ini sebelum ketika saya habis sholat maghrib, saya menunggu ini gitu ya, saya tuh sempat buka scrolling, saya baru tahu bahwa salah satu korban yang meninggal di Jakarta, bukan yang Gojek itu ya, yang satunya lagi saya kurang tahu siapa namanya itu, yang sore ini atau siang ini dikunjungi oleh Wapres. Dikunjungi dia atas nama presiden datang berkunjung gitu. Saya baru tahu anak ini gitu loh. Anak ini tuh pergi ke ikut demo ke Jakarta dan lain sebagainya, karena kalau nggak salah rumahnya di Tangsel kan. Itu tidak membawa identitas apapun juga. Waduh. Ya. Itu dia. Dan orang tuanya pun tidak tahu. Sangat disesalkan. Ya gitu loh. Jadi dia pergi ke sana demo terus kemudian berbukalah saya ya kata sampai korban. Tapi yang artinya yang saya ingin sesalkan itu adalah satu, ini menjadi korban yang kesekian dan keluarganya tidak tahu gitu loh. Keluarganya tidak tahu. Kalau misalkan bagi saya pribadi seharusnya gitu ya. Silahkan ikut demo.
tapi yang tertib dan kemudian siapa barengannya gitu ya, demo itu dia dengan siapa gitu kan. Harus tahu siapa yang Diajak gitu ya, diajak dan mengajak tuh siapa itu. Jadi kita pun insya Allah tenang gitu loh, tenang dalam kemudian ketika dia kok tidak membawa identitas pun dan lain sebagainya, kemudian orang tuanya pun nggak tahu, itu kan saya langsung dalam hati langsung miris gitu. Jadi saya pun ketika anak di luar kota di Semarang itu selalu saya pantau hari ini jam berapa kemana ini kemana. Bukannya kita ini menjadi posesif ya, tetapi saya mencoba protektif agar dia menghindari situasi-situasi yang daripada saya menyesal kemudian gitu loh. Dan biasanya kan anak-anak ini nggak siap dengan situasi Betul, dia lebih mungkin karena ajakan circle-nya dia, ajakan dari teman-temannya gitu kan, dia tidak berpikir panjang gitu kan. Nah, itu kan artinya bagi saya ya inilah makanya kenapa pentingnya pada malam hari ini mari kita bahas terkait dengan social support system. Social support system. Ya, Ini sistem dukungan sosial ya. Itu yang kadang saya nggak tahu ya, apakah belum ada survei ya istilahnya ya. Kita perlu melakukan survei deh kayaknya. Yeah. Karena gini, keluarga di Indonesia rata-rata kan menengah ke bawah nih. Yeah. Dan rata-rata keluarga menengah ke bawah ini mereka bapak ibunya sudah sibuk banget dengan pekerjaan mereka, dengan tuntutan yang hidup yang begitu kompleks. Yeah. Dan akhirnya lupa bahwa keluarga bisa menjadi social support system. Iya. Nah, itu gimana? Ya. Caranya tuh. Ya, padahal itu paling efektif dan efisien ya untuk mensiapkan. Karena kebetulan terbelakang keilmuan saya psikologi gitu ya. Jadi kan saya lebih ke personal individu ya. Artinya setiap orang itu termasuk saya, termasuk Om Ribut ini sendiri kan pasti, bukan pasti lah ya, tapi pasti memiliki sekam di dalam dirinya Banget masing-masing kalau gitu. Saya, iya, sekam masing-masing gitu yang sangat mungkin tersulut ya oleh percikan emosi yang mungkin bisa dilakukan ya apapun itu juga gitu loh. Nah, setiap orang kan tadi sudah disampaikan oleh Om Ribut bahwa orang tua di Indonesia menengah ke bawah itu mayoritas bekerja gitu kan, maka bekerja untuk menghasilkan nafkah dan sebagainya. Mereka secara energi fisik udah habis gitu kan. Belum kalau misalkan di tempat pekerjaannya mereka juga secara mental mereka mengalami kelelahan gitu kan. Mereka pulang ke rumah, anak-anak pulang ke rumah, tapi sayangnya gitu akhirnya ketika anak-anak seharusnya dia merasa homey di rumah dan merasa pulang ke rumah itu memberikan kenyamanan untuk dia, ternyata dia tidak bisa mendapatkan itu. Itulah yang akhirnya kemudian kalau kita bicara anak-anak akhirnya kemudian merasa pulang ke rumah tidak nyaman. Ketika dia bermaksud curhat sama orang tuanya yang terjadi adalah kontraproduktif misalkan. Ya kan gitu. Misalkan hal sepele lah, misalkan kalau anak-anak ABG mulai pacaran, mulai jatuh cinta dan sebagainya. Dia tadinya mau mencoba terbuka kepada orang tuanya. Tapi begitu misalkan ini cewek misalkan. Atau kemudian cowok mulai suka atau jatuh cinta gitu. Maksudnya terbuka nih sama orang tua. Tapi yang terjadi adalah orang tua resisten. Aslinya resisten malah kemudian melarang. Sampai bapak ibu sampai ayah bunda ngerti kamu pacaran, kamu tak pondokkan, kamu tak asramakan. Biasanya kan kayak gitu. Dia kalau di Pekalongan kayak gitu tuh biasanya. Kalau aku enggak sih. Gimana? Aku malah justru nanya sama anakku, Mas, di kelasmu ada yang cantik enggak? Ya, saya pun begitu. Itu untuk menunjukkan bahwa orang tua itu tidak sensi, tidak apa namanya alergi terhadap situasi kayak gitu. Iya, kan agar anak mau tercerita gitu loh. Zamannya berbeda dengan era kita, ya kan? Kalau aku kan berpikirnya era kita mungkin melarang itu hal yang wajar karena memang situasinya memang seperti itu. Di era sekarang mau dilarang kayak apapun daripada ini anak nekat. Ya, betul. Daripada dilarang nekat, ya. Kalau saya dalam beberapa sesi parenting selalu mencoba untuk menyampaikannya begini ya. Contoh kayak gitu, apalagi anak SD, mungkin SD akhir itu kan saat ini kan banyak sekali mengalami percepatan puber. Dulu cewek-cewek itu kan biasanya puber tuh SMP, SMA lah gitu ya. Zaman saya SMA biasanya gitu. Sekarang kan lebih cepat lagi SMP awal. Bahkan SD akhir ada beberapa yang sudah main situ yang perempuan gitu ya. Nah, ketika kemudian tadi dia rusak suka atau cowok-cowok nih biasanya gampangannya cowok-cowok. Dia mencoba untuk pengen tahu ketika dia mengalami kemasakan organ-organ biologis reproduksinya dia. Dia nanya misalkan, ya bunda, hubungan seks itu apa sih misalkan, ya, atau aku datang dari mana sih, kenapa kok bisa muncul aku gitu kan, ya, benar.
Itu kan hal-hal sebenarnya itu pertanyaan biasa, pertanyaan normal yang dimunculkan oleh anak karena keinginan tahunya. Betul. Tetapi yang sering kali terjadi adalah orang tua menjadi tiba-tiba gagap ketika tidak menyangka anak bertanya seperti itu. Iya sih. Nah, seringkali yang kemudian terjadi adalah biasanya nih kalau survei family 100 gitu ya, biasanya muncul yang pertama adalah anak kemudian malah ditentang atau dicerca, disalahkan. Kenapa kamu nanya-nanya kayak gitu? Ini belum pantas, ini belum saatnya kamu bertanya-tanya seperti itu. Iya. Akhirnya kan itu sudah menutup ruang untuk diskusi, ruang untuk melakukan pembicaraan. Betul. Ketika anak mencoba, maksud saya terbuka loh. Aku kan nggak tahu, aku tuh datangnya dari mana, misalnya anak SD lah, aku datangnya dari mana. Tapi kenapa orang tua atau ibu menjadi resisten atau kemudian jadi, ngomong sih kok takut kok ini, urung wayahe, kok ngerti dewe nek gede lah, kan lucu, ngerti sendiri kalau udah gede gitu kan. Iya, akhirnya yang saya khawatirkan tuh begini, yang saya lebih khawatirkan adalah ketika kemudian anak ini mencari tahu dan bertanyanya kepada teman-temannya. Nah itu yang bahaya. Ya teman-temannya tahu, kamu mau pengen tahu nih, kamu asal usulin dari mana? Yuk sini nonton bareng yuk. Nah itu. Dah jurus lah. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang megang HP aja udah, aksesnya kemana-mana udah. Ya. Kan? Sangat sulit kita mengetahui dia ngakses apa aja sih. Gitu iya, makanya lebih baik kita terbuka, kita pancing tadi seperti tadi Om Ribut katakan. Saya juga pancing. Ini anak saya yang masuk kuliah nih, saya tanya lagi pancing-pancing. Selalu saya dengan pancing nih, ada yang cakep gak? Gitu kan, langsung gitu. Kalau yang cakep pacarin lagi saya pancing-pancing seperti itu. Artinya biar anak itu jadi terbuka dan tidak merasa bahwa ketika dia jatuh cinta itu adalah satu hal yang dilarang gitu loh. Betul. Nah, hanya dia mau terbuka mau ngomong. Karena kalau saya kan berpikirnya gini nih, Coach, bahwa jatuh cinta itu naluri gitu kan. Naluri seorang manusia. Betul. Semua manusia akan melakukan mengalami itu, ya. Nah, problem yang aku hadapi ini gini, ini anak nggak pernah jatuh cinta, satu. Terus dia ini bergaul hanya sama sesama laki-laki aja nih. Jenis ya, oke. Wah ini repot nih, kamu nggak pernah nih main ke tempat cewek gitu. Iya. Suatu ketika dia main ke tempat cewek, sananya itu jadian sama kamu? Enggak, aku nggak jadian, nggak pacaran ya. Gitu. Tapi ini membuka ruang diskusi sebenarnya. Artinya supaya dia juga tahu bahwa dia punya naluri yang harus dia benar-benar disalurkan secara tepat gitu. Enggak kemudian akhirnya melenceng jauh. Karena kan ya memang sih dalam keluarga kadangkala kan yang namanya fluktuasi emosi kan ada. Betul. Nah, kekhawatiran saya ketika fluktuasi itu emosi itu sedang tinggi-tingginya, kebetulan dia ngakses nih, efeknya kan bisa buruk. Dia mesti ngerasa traumatik dan lain sebagainya. Betul. Nah, saya mau menghindari itu tapi dengan cara itu daripada saya menjelaskan ketika kemarin lagi ledak-ledakan gitu, itu kan repot. Iya. Maka itu saya ngalihin ke situ gitu. Ya, makanya kita sekali lagi kembali ke tema gitu ya. Itunya artinya saya menginginkan berharap pada semua keluarga yang terutama pendengar radio RKB pada malam hari ini gitu ya. Pertama adalah jadikan keluarga itu social support system terbaik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Artinya ketika dia pulang ke rumah, dia bisa menjadi tempat untuk bertanya, dia bisa tempat untuk berkeluh kesah, dia bisa menjadi tempat untuk curhat dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak meluangkan dan memberikan ruang untuk itu, maka dia akan lari ke tempat yang lain yang kita tidak bisa menjaganya apakah ruangnya itu akan sesuatu yang benar atau tidak gitu. Ya. Kita nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol karena dengan saat ini eranya kayak gini gitu kan, makanya lebih baik, lebih nyaman kalau dia misalkan udah bisa berani ngomong terus terang. Ya. Salah satu hambatannya adalah ketika kita ketemu dengan orang tua yang bekerja. Pertama nih, yang sudah banyak dan pernah kita bahas mungkin itu adalah di Indonesia itu ada salah satu negara yang banyak dikenal sebagai negara fatherless. Ya, karena orang tua bekerja, ayah bekerja, terutama ya ayah bekerja, ibu di rumah dan fatherless ini bukan nggak punya ayah ya, tapi dia punya ayah secara normatif, tetapi peran ayah itu nggak ada. Karena cenderung peran ayah merasa bahwa kalau misalkan ngambil rapot urusan ibu, urusan ada rapat komite urusan ibu, ada anak dipanggil ke sekolah urusan ibu, ada urusan ibu, urusan bunda dan sebagainya. Akhirnya anak sendiri merasa bahwa
ayahku nggak pernah hadir. Termasuk ketika dia pulang ke rumah, misalkan pulang ke rumah kan capek tuh biasanya ayah karena bekerja. Anak ketika masa puber, apalagi laki-laki sesama laki-laki, dia pengen curhat sama ayahnya. Tapi kan ayahnya capek, ya aku pengen cerita, ya aku curhat. Apa masalah ini ya? Udah sama bunda aja, bunda, ayah lagi capek. Penolakan itu menyakitkan bagi anak. Jangankan anak, kita aja ditolak aja. Ya, makanya ya betul kan. Maksudnya kita kan baik, maksudnya dia mau bercerita itu kan harusnya. Ya artinya apa? Kepada orang tua, terutama bagi ayah yang bekerja dengan pulang mungkin dengan segala kecapean, kelelahan mentalnya, berikan ruang kepada anak-anak kita ketika mereka sudah punya niatan, ya punya nawa itu untuk mau terbuka dengan kita, secapek apapun kita gitu loh. Harus. Karena itu harga yang harus kita bayar, ya, yang harus kita luangkan. Iya sih, benar. Mau secapek apapun kita, saya kasarnya begini, kamu bekerja capek berat kayak gitu buat siapa? Buat anak kan? Ya itu aja. Dan kita kadang-kadang lupa bahwa berkeluarga itu tujuannya apa sih? Ya itu dia, apalagi berkeluarga. Seolah-olah kita ngerti kalau ayah atau laki-laki kerja berkeluarga itu ya cuma cari nafkah gitu aja. Pulang ke rumah ya dia istirahat, dia tidak mau ngapain lagi. Nah ini yang menarik nih sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal social support system itu tadi ya, saya ngelihat bahwa belakangan ya mungkin banyak faktor lah ya. Salah satu yang menjadi faktor kenapa keluarga akhirnya agak mengabaikan, terutama orang tua agak mengabaikan keluarga, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi itu juga menjadi pemicu loh. Kalau saya ngelihatnya begitu. Dengan ada kesenjangan itu, mereka kan ngejarnya materi, seolah-olah kemewahan adalah tujuan akhir, goals dari semuanya. Kalau sudah mewah, sudah punya fasilitas, udah deh kita bisa hidup enak. Padahal dengan kemewahan juga kita nggak enak juga. Ya, apa yang barusan disampaikan oleh Om Ribut itu mungkin biasanya saya punya satu analisanya, analisa sederhananya gitu. Sebenarnya hidup kita bagi mereka yang bekerja ya, bagi mereka yang bekerja sebenarnya kehidupan kita tuh baik-baik saja. Sebenarnya kehidupan kita itu insya Allah dicukupkan. Aku percaya tuh. Percaya itu ya, oke. Sampai ketika besok misalkan nih Milad ini long weekend, ya long weekend. Kita mulailah scrolling status WA teman-teman, scrolling status WA tetangga kita, scrolling teman-teman orang tua murid dari teman-teman yang lain. Asik long weekend saatnya liburan. Iya. Asik long weekend saatnya pergi keluar kota, saatnya meluangkan waktu family time dan lain sebagainya. Mulailah anak nanya kepada orang tuanya, ya long weekend kita mau kemana? Iya. Bundanya, ya kita kemana aja nih? Diam-diam aja di rumah nih. Ayah yang ngerasa sudah mumet, pusing karena lagi gak punya duit gitu kan. Akhirnya kan gak punya duit, akhirnya kemudian mikir gitu kan. Iya. Iya deh, tetangga-tetangga posting status semua nih. Oke, jangan-jangan di perumahan cuma keluarga kita aja yang gak keluar ini. Aku pernah ngalamin itu. Nah, itu kan? Aku pernah ngalamin itu. Itu pada dasarnya kita semuanya baik-baik saja ketika kemudian kita scrolling status medsos kita, kemudian lihat satu, akhirnya kita mulai menjadi insecure. Betul. Jadi gini, aku pernah tuh berapa kali itu ya kejadian serupa. Jadi waktu itu tetangga satu kampung pada piknik. Ceritanya kemana gitu kan. Terus hanya rumahku tok loh ya. Ya nggak kemana-mana. Ya istriku, ya masa sih kita nggak kemana-mana. Tenang aja. Gitu aku bilang tenang aja. Toh itu anak-anak nggak ingin kemana-mana kok. Gitu. Mereka asik-asik aja. Coba deh ditanyain mereka mau kemana. Coba deh ditawarin. Dan mereka asik aja. Nggak panas gitu. Terus pokoknya banyak alasan lah. Nah ketika mereka sudah oke di rumah, ya sudah kita nikmatin aja yang di rumah gitu. Kalaupun misalkan mereka kita ajak pergi, yang deket-deket aja deh. Katakanlah misalkan ke alun-alun atau mana. Ya pasti di dalam satu kota lah ya gitu. Ya itu tadi kita kadang-kadang ke-trigger oleh status medsos orang lain yang membuat kita yang tadinya keluarga kita baik-baik saja gitu ya. Dan akhirnya menjadi tidak baik-baik saja. Itu baru ketika long weekend pada liburan. Belum kalau misalkan tiba-tiba tetangga posting status misalkan ganti TV gede, belum tetangga ganti mobil baru, ya kita nggak ganti mobil ya, motor kita kayak gini loh ya, kita nggak ganti yang lebih baru ya. Ini nyindir deh. Mobilku baru. Nah itu maksud saya. Jadi kita ke-trigger oleh itu ya sepanjang itu tadi saya pesan saya gitu aja. Jadi kita insya Allah sebenarnya baik-baik saja, sudah dicukupkan gitu ya. Betul.
Sampai akhirnya ketika kita ketemu dengan media sosial orang lain, ke tetangga kita, saudara kita atau apapun itu aja, akhirnya kita menjadi insecure, tidak nyaman dan tidak menjadi baik-baik saja tadi. Atau mungkin ya saya nggak tahu ya, sebenarnya orientasi orang itu kan bermacam-macam ya. Betul. Kalau orientasi aku dengan istriku tuh simpel sih, hidup untuk diri sendiri itu secukupnya, untuk orang lain selebih-lebihnya. Karena kita nggak tahu apakah nanti di kemudian hari kita nanti dalam posisi yang settle terus gitu kan. Nah, dengan memberi lebih kepada banyak orang itu, suatu saat ketika kita mungkin saat jatuh itu ada peluang untuk katakanlah kita diberi pertolongan dan lain sebagainya. Kalau saya dengan istriku sudah kesepakatan seperti itu. Jadi orientasinya bukan untuk diri sendiri. Mungkin dalam konteks pendekatan agama mungkin begini ya. Jadi saya pernah dengar di reel salah satu ustadz itu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita punya duit banyak nih, terus uang itu tabungan itu dikekepin gitu, uang kita banyak gitu, kan kita nggak pernah merasa kekurangan. Iya. Karena kita punya. Nah kalau kita nggak pernah merasa kekurangan, Allah nggak akan ngasih tambahan buat kita gitu. Iya betul. Tapi kalau kita merasa kita punya rezeki, langsung rezeki itu disalurkan melalui sedekah atau gimana dan sebagainya, artinya ya saldo kita tuh nol lah minimal. Allah tahu itu gitu loh. Oh kamu saldonya nol, ya kan saya kasih rezeki. Tapi kalau kita melihat bahwa saldo tabungan kita tuh ber-MM misalkan kayak gitu ya, kok masih minta 50 juta per bulan atau dan sebagainya, ya betul yang terjadi. Nah, ini kita mau mengerucut nih ke soal social support system ini. Sebenarnya peran keluarga yang paling penting dalam membangun support system ini gimana sih? Yang utama adalah tadi seperti yang saya awal tadi ya. Orang rumah keluarga itu harus bisa menjadi pendukung emosional. Pendukung emosional ya, pendukung emosional itu karena kalau mungkin bagi saya kalau dukungan finansial artinya anak masuk sekolah, disekolahin, makan itu semua orang udah ngerti lah. Ya itu kewajiban orang tua gitu. Istilahnya nggak usah diajarin. Memang itu kewajiban seperti itu. Tetapi kadang-kadang orang tua alpa atau apapun lupa gitu ya ketika ternyata ya karena saya sekali lagi latar belakang keilmuan saya psikologi, maka ada salah satu dukungan emosional ini yang kadang-kadang kita terlupakan. Ketika kita sudah bisa memberikan materi, kita sudah memberikan dukungan sosial, dukungan untuk dia ikut komunitas dan sebagainya, tapi dukungan emosional ini yang kadang-kadang kita abai. Gimana tuh cara? Nah, dukungan emosional ini ya sebenarnya simpel lah. Bagaimana orang tua itu memberikan kasih sayang, perhatian, empati dan rasa aman kepada anak kita. Ini kalau empati mungkin masih agak bisa. Ya kan? Rasa aman deh kayaknya. Ya, menjadi tempat untuk berbagi perasaan, kekhawatiran dan contoh sederhana ini. Nih. Ini kan beberapa hari ini kan kita sedang Indonesia sedang mengalami banyak demo nih ya beberapa hari ini. Narasi apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita? Katakanlah kalau misalkan kita ini masih anak-anak kecil, kan mereka belum ngerti. Kalau orang anak SMA ke atas mungkin udahlah kita mungkin nggak usah kita diskusinya beda. Iya beda, betul. Kira-kira anak itu cemas nggak sih? Kalau masih anak sih kayaknya enggak sih. Nah, tapi kalau kemudian anak melihat ada kebakaran, itu. Nah, ada kebakaran, ada perilaku menjarah, ada perilaku, ya, ayah, kok orang-orang kayak gitu ya, kok itu dibakar kenapa ya? Artinya maksud saya perlu penjelasan kepada putra-putri kita untuk memberikan narasi kepada anak-anak kita bahwa jangan dikira itu adalah sesuatu yang anak belum ngerti. Anakku baik-baik saja. Iya betul. Justru dengan dia diem, dengan banyak pertanyaan itulah yang kemudian dia menjadi beban bagi kita kalau dia malah diem. Tapi kalau dia banyak bertanya, kita masih mending loh dia banyak mau ngomong. Tapi kalau dia diem dan sebagainya. Nah, maka nomor satu yang harus kita lakukan ketika ada situasi yang kayak gini, pastikan kepada anak-anak ketika dia bisa akan melihat entah itu di WA keluarga, di televisi atau omongan tetangga atau apa gini, apa kemarin misalkan di Pekalongan melihat sendiri dan langsung begitu. Ya itu kenapa ya kok dibakar seperti itu ya? Ya kenapa itu kok pada menjarah seperti itu ya? Maka sampaikan dulu, tanyakan perasaannya, validasi dulu emosinya. Oke. Kakak
itu penting. Oh penting, validasi itu nomor satu. Makanya saya nomor satu tadi ketika Om Ribu tadi mengatakan apa yang harus dilakukan, dukungan emosional. Kenapa ketika anak kemudian bertanya, kan kita nggak tahu nih emosinya dia apa. Tanyakan, kakak ngelihat kayak gitu, kakak melihat perilaku kayak gitu gimana? Cemas, takut, biarin. Iya ya aku takut ya, iya ya aku cemas ya. Bagus itu dia bisa menunjukkan. Kalau misalkan nggak bisa menunjukkan emosinya karena dia tidak terbiasa, ambil emoticon dulu, tempel di dinding atau gimana, mana perasaan mana yang kamu alami saat ini, ada sedih, kecewa, takut, cemas, kan ada tuh di emoticonnya, tempel aja, kamu yang mana perasaan? Oh dia nempel yang cemas, ya kalau kamu memang merasa cemas lihat kejadian-kejadian gitu, nggak apa-apa, ya kamu cemas seperti itu nggak apa-apa, tapi ingat kamu punya ayah sama bunda yang ada di rumah, yang akan memberikan kamu kenyamanan dan keamanan buat kamu. Ayah bunda nggak kemana-mana. Ini kan umum ya. Ya. Kalau kasusnya begini, ini yang ada di rumah saya nih. Barangkali di rumah yang lain sama gitu. Ya, informasi mengenai apapun hari ini, betul. Itu saya buka aksesnya. Kita diskusi. Yang gede, yang SMA, diskusinya memang beda dengan yang SD, gitu. Tapi yang menarik adalah dua anakku ini nggak menunjukkan emosi. Dia cemas, dia takut, dia ngerasa apakah dia seneng, happy atau enggak. Dia flat aja nih. Kasus apa bukan? Apakah ini terjadi hanya pada situasi ini, ataukah dalam situasi-situasi maksudnya dalam kegiatan-kegiatan yang lain gitu lah. Misalkan nih ketika mohon maaf ketika ada keluarga yang meninggal, ketika ada orang terdekatnya meninggal, ketika ada yang ya situasi dia menang juara gitu atau dia kalah dalam pertandingan. Hanya ini ya mohon maaf bisa jadi mungkin dia apatis. Ya, dia mungkin dia apatis gitu, ngapain sih demo-demo, ngapain sih ini, bisa jadi apatis. Karena mungkin saking saya nggak asik dan saya nggak mau mendengarkan berita-berita demo itu, mungkin saya jadi cenderung apatis itu tadi, makanya nggak begitu runut apa yang terjadi gini-gini, saya nggak begitu runut, cuma sekilas-sekilas aja saya coba baca agar tidak ketinggalan info aja gitu. Nah, maksud saya begini, kenapa itu menjadi penting? Saya baru seminggu yang lalu mendapatkan klien, anak usia kelas 2 SD dan kelas 1 SD, yang 3 tahun yang lalu bapaknya meninggal, kemudian tahun ini ibunya meninggal. Kelas 1 dan kelas 2. Ibunya meninggal karena mungkin dia tidak kuat ditinggal suaminya, kemudian ternyata malah jadi penyakit, kemudian dia meninggal dua-duanya. Tahu yang terjadi kepada anak nomor 1 dan 2 ini? Tiba-tiba dia langsung klakep. Nggak mau bicara gitu. Tertutup gitu ya. Jadi tertutup, termasuk di sekolah, di kelas itu jadi tertutup. Kelakep. Jadi kelakep itu kan karena kita tahu sebelumnya dia bisa ngomong gitu ya. Iya. Ya sebelumnya bisa ngomong, tiba-tiba jadi kelakep. Kasihan ya. Ya, dan delalah bahasa saya. Itu saat ini dia tinggalnya sama omanya gitu. Omanya yang mohon maaf tetap beda lah gitu antara dulu dia punya orang tua yang begitu care, begitu peduli sama dia, sekarang dia tinggal di oma. Yang mungkin oma tuh tinggal di keluarga besar ya. Meskipun mereka sayang, tapi kan kadang-kadang rasa menyayangi, cara menyayanginya kan berbeda. Ya termasuk kemarin ketika datang ketemu dan saya lihat oma-omanya itu, saya lihat tuh, oh ya wajar lah, mereka orang-orang sepuh gitu ya, orang yang gitu. Nah, yang saya minta tadi itu sering-seringlah memvalidasi emosinya. Harus sering ya. Sering mungkin memvalidasi emosinya. Karena memang menurut saya anak-anak kecil untuk PAUD dan TK itu sebenarnya salah satu hal yang ingin saya ajarkan kepada teman-teman dan kepada PAUD dan TK itu apa? Satu, anak itu harus bisa merasakan semua kutub emosi. Emosi senang, bahagia, kecewa, sedih. Jangan dilawan. Arti kalau kakak cemas, kakak sedih, kakak bikin nangis, silakan nangis kak, nggak apa-apa. Tapi jangan calanang kok kembang, calanang kok nangis. Kan kita diminta deny, menyangkal kalau kita tuh sedang sedih sakit. Ya contoh sederhana, anak laki-laki jatuh naik sepeda nangis gitu loh. Makanya apa yang dilakukan Anda sebagai orang laki-laki dewasa? Wah,
Bukan gitu ya, umumnya ya. Iya kan gitu. Iya ya, harusnya dibiarin dulu Iya. dia merasakan. Nah, divalidasi ada yang sakit enggak gitu kan, itu apa tuh penting itu. Nah, akhirnya mohon maaf, ketika dia kemudian tumbuh dan besar untuk selalu menyangkal rasa sakitnya, itu kan jadi luka batin dia. Itu menjadi inner child-nya dia yang tidak terselesaikan. Karena apa? Pola asuhnya mengharuskan dia ketika dia merasa sedih, dia merasa sakit, jangan ditampakkan, jangan ditunjukkan karena kamu adalah laki-laki. Itu menjadi anak itu tidak punya perasaan, tidak punya di masa yang akan datang, yang bisa menjadi mengganggu hubungannya di dalam hubungan rumah tangga juga. Oke. Wah, ini Karena ketika istri punya masalah, istri begini-begini, suami nggak aja cuek toh. karena dia nggak ngerti sedih, kecewa, harus bagaimana mengekspresikannya. Karena dia terbiasa namanya laki-laki, ya datar aja gitu. bahaya juga ya. Bahaya Kalau dong. datar itu bahaya. Bahaya dong. Istri sakit begini, suami cuek gitu ya karena kemudian seperti itu. Kemudian istri begini nggak cuek, sadar. Nah, makanya penting bagi kita untuk menjadi apa tadi, kalau hal pertama apa? Saya nggak usah ngajarin karena waktu juga terbatas. Saya bilang dukungan emosional. Dukungan emosional. Ya, dukungan emosional biar kita bisa tahu anak tuh sudah bisa terbiasa kalau dia marah-marah, kalau dia kecewa-kecewa, kalau dia sedih-sedih, kalau dia bahagia-bahagia. Oke. Nah, ini memang ini pelajaran penting nih buat saya nih terutama karena berhadapan dengan anak itu kan kita kan selalu pakainya frame pemikirannya kan frame pemikiran orang dewasa. Iya, itu dia salah. Sama tadi kasus saya yang tadi saya bilang oma kan saya nanya nih, iseng nih. Oma udah sepuh tuh, mungkin 65-an ke atas. Oma, kira-kira menurut Oma anak ini yang kelas 1 dan 2 ini ngerti nggak kalau bapak ibunya meninggal? Ya ngerti lah, kita udah ngomong. Ngertinya Oma gimana? Ya ngerti kan, dia datang juga ke pemakaman dan sebagainya. Itu kan berarti pola pikir sudut pandang orang dewasa. Dan dia tidak menjelaskan. Kan anak kan hanya mengerti, oke lah meninggal. Dia juga nggak ngerti konsep mati, konsep meninggal. Bisa jadi loh kan? Ngertinya kok yang dia rasakan. Kok tiba-tiba bapakku tidak ada, kok tiba-tiba ibuku tidak ada, kok tiba-tiba aku harus tinggal bersama dengan Oma, kok aku harus tidur dengan Oma. Dan dia harus mulai kehidupan baru gitu. Barunya gitu ya. Ini kan begitu banyak pertanyaan buat dia. Sementara orang-orang terdekatnya itu tidak mampu menjelaskan karena merasa bahwa ya mereka bersedih atau gimana, tapi akhirnya selalu dilarikannya untuk mencoba melarikan. Nah ini tadi mencoba melarikannya kepada hal-hal yang bermain-mainan, diajak seneng-seneng, Iya. tapi tidak membahas memvalidasi emosi sesungguhnya dia yang sedang terjadi. Dan akhirnya dia nggak punya rasa empati. Ya, akhirnya pada waktu itu saya bahaya tadi langsung kelakep diam tadi. Ngeri ya. Terutama kepada orang-orang baru. Itu kalau dewasa ngeri loh. Oh, iya. Ngeri, makanya pentingnya memvalidasi emosi itu begitu. Makanya ya kita mulailah bagi orang tua, kalau pasangan suami istri pun sama. Ketika suami pulang capek dan lain sebagainya, istri juga ditanya rumah, perlulah kita saling memvalidasi sedang baik-baik saja apa tidak baik-baik saja. Artinya, dan itu harus berani gitu loh. Makanya saya dalam beberapa sesi parenting kan selalu menanyakan di awal. Kalau ada skala kebahagiaan 1 sampai 10, berapa skala kebahagiaan ibu-ibu saat ini? Pagi ini, siang ini? Rata-rata jawabannya berapa? Rata-rata 9-10. Bahagialah gitu ya. Saya tanya, ibu menyebut angka 9 atau 10 itu karena di sini nggak mau dianggap nggak bahagia, atau karena di sini ada mertua ibu gitu yang akhirnya ibu tuh sungkan untuk menjawab tidak bahagia. Tapi saya akan toleransi begini. Oke, berapapun angka kebahagiaan yang Bapak Ibu sebutkan tadi, yang Ibu sebutkan tadi, yang rata-rata mungkin 9 sampai 10. Silahkan, itu hak prerogatif Anda, saya bilang begitu. Tetapi yang tidak saya inginkan adalah ketika Anda menyebutkan angka skala kebahagiaan berapapun itu, Anda sedang berpura-pura bahagia. Itu dia problem tuh. Banyakan kan yang kayak gitu. Ya, berpura-pura bahagia itu tadi, itu cikal bakal ketika keluarga tidak bisa menjadi social support system. Kenapa? Ibunya sedang rapuh, ibunya sedang lelah mental, sedang tidak baik-baik saja, nurunlah ke anaknya. Dokter Aisyah Dahlan mengatakan ketika ibu tidak bahagia, maka suami dan anak-anaknya akan 3 kali lebih tidak bahagia.
ketika ibu bahagia, maka suami dan anak-anaknya akan 3 kali lebih bahagia. Risetnya dia. Justru kuncinya di ibu ya. Kuncinya di ibu. Kuncinya di ibu. Kenapa kok jadi ibu? Ya pertama mungkin budaya kita. Ya, budaya kita masih tadi efek negatifnya kita jadi fatherless gitu kan. Karena orang tua itu laki-laki ayah itu pergi keluar. Bahkan itu sejak zaman Homo sapien Pithecanthropus erectus ya. Ketika orang yang keluar dari gua itu kan laki-laki bawa gada gitu kan. Betul, Perempuan kan di rumah gitu kan dengan anaknya. Jadi sejak zaman purbakala sampai sekarang itu kan bahwa peran ibu atau perempuan itu ada peran domestik kan. Peran domestik akhirnya ketika ternyata peran domestik itu menjadi, ya contoh misalkan ketika di Indonesia perempuan itu bekerja jadi wanita karir, ketika dia pulang ke rumah berbeda dengan laki-laki yang juga bekerja. Apa itu? Perempuan tetap harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, nemenin anaknya PR, masak atau lain sebagainya. Sementara laki-laki ketika pulang ke rumah masih bisa untuk santai-santai beristirahat atau mengerjakan dengan komunitasnya, melaksanakan beberapa aktivitas komunitasnya lah seperti itu. Nah ini kan karena memang struktur masyarakat kita kan seperti itu gitu. Jadi mau tidak mau, kalau Aisyah Dahlan tadi mengatakan bahwa kebahagiaan ibu itu menjadi sesuatu yang penting, maka saya mengingatkan Om Ribut, bahagiakan istrimu dulu, bahagiakan ibu gitu. Artinya dari ibu, dari anak-anakmu. Saya pun dapat teguran buat diri saya sendiri istilahnya ini. Pak Kiki itu biasa menjadi konseling dan sebagainya. Artinya Pak Kiki mencoba membahagiakan orang lain. Tapi itu saya pikir, saya diingetin. Tapi satu, bahagiakan dulu istri Anda. Itu yang sering aku dengar dan sering banget aku pikirkan ya. Gimana caranya gitu. Sumpah ini sesuatu yang bahagia itu kan abstrak. Iya betul. Kan kita nggak ngerti validasinya dari mana, kan? Apakah kalau dia bisa senyum, terus dia bisa kelihatan, kan pura-pura itu kan susah. Iya, ya makanya tadi saya sering banyak itu selalu mengatakan pura-pura bahagia. Iya. Kasus ekstrim yang pernah saya temui itu ketika seseorang berpura-pura bahagia bunuh diri. Ekstrimnya. Makanya kan jangan sampailah kita ke sana gitu loh. Ya, jangan sampai. Makanya mulai dari sekarang cobalah saling terbuka, saling memahami antara pasangan suami istri untuk memvalidasi emosinya masing-masing. Ya, kalau susah bikinlah emoticon tadi saya bilang, tempel di dinding. Misalkan istri pulang, mama pulang, emosinya gimana mas? Silakan tempel gitu. Suami pulang, apa emoticonnya gini. Makan dalam bersama, ayo pakai bahagia semua. Tapi ini aku agak bersyukur karena istriku terbuka. Kalau ya alhamdulillah. Jadi ketika dia agak ngerasa tidak baik-baik saja, ngerasa nggak baik-baik saja, ngerasa bahwa dia itu ada masalah dengan teman komunitasnya gitu, dia ngomong, oh ini lagi ada masalah. Ya memang sih cuman ngobrol kan nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah kan, dan kita sebagai laki-laki, sebagai suami kan juga. Oke, saya stop. Kenapa? Kalau berdasarkan bukunya Man from Mars, Woman from Venus, apa yang barusan Om Ribut sampaikan itu adalah menunjukkan bahwa Om Ribut laki-laki banget. Kenapa? Perempuan kalau punya masalah, dia cerita. Laki-laki kalau diceritain perempuan, selalu cari solusi. Itulah cikal bakal ketidaksinkronan komunikasi. Ya, contoh sederhana. Oke. Siang hari misalkan Om Ribut rumahnya di Batang. Iya. Ya, siang hari Om Ribut ini kerja di sini nih di Pekalongan. Istri jam 1 siang WA. Mas, ayah, ya. Jam 1 siang di Batang panas banget nih. Kayaknya panasnya ngentang-ngentang ini. Padahal Bunda harus jemput kakak di sekolah jam 1 ini. Gimana ya? Oke, jawabannya Om Ribut apa? Ketika dicurhatin di WA sama istri seperti itu. Agak susah nih jawabnya, karena masih ada jam kerja, ya kan, dan harus stay di sini. Oke. Ya mau nggak mau, coba deh dipakai apa ya, ojek online. Oke.
Itu jawaban kalau berdasarkan kuis family 100 jawaban nomor 2. Ya, tapi kita coba bahas dulu. Oke, Anda karena posisinya Pak Om Ribut tadi saya masih bekerja, harus ada di steady di di kantor gitu ya. Maka yaudah Mah, yaudah Bunda, tolong digojekin aja. Digojekin atau di-grab aja gitu. Apa respon istri? Iya. Ayah gimana sih? Kemarin aja banyak penculikan oleh Grab, oleh online. Ayah mau anaknya hilang nanti diculik sama itu cek. Artinya solusi yang Bapak tawarkan, Om Ribut sampaikan mental. Betul. That's right. Oke. Asik nih. Oke, kita masuk pada opsi yang kedua. Ayo, apa tadi biasanya nomor satunya tadi? Opsi yang kedua. Tadi kan sebenarnya itu kalau saya berdasarkan family 100 itu opsi kedua tuh. Opsi yang kedua adalah aku akan ya udah deh, ayah balik jemput dulu. Oke, ya opsi yang kedua. Nah, udahlah. Berarti ayah yang jemput aja, ayah tak izin keluar dari kantor. Ayah gimana sih? Nggak dipikir BBM-nya, nggak dipikir bensinnya. Emang bensin dari Pekalongan Batang itu murah. Ya kita tuh masih punya cicilan banyak loh ya. Udah dipikir dong ya. Kan nggak enak sama atasan ayah juga gitu. Akhirnya gitu, pasti gitu. Artinya opsi yang kedua mental lagi. Iya. Betul kan? Betul. Opsinya kita lagi. Bingung dah Om Ribut. Ayo saya tantang lagi sekarang. Opsi ketiga sebagai laki-laki ini dua jawaban teratas tadi itu adalah jawaban laki-laki tulen. Oh, iya. Kalau opsi yang ketiga ya udah pakai payung kayak apa? Oke, opsi yang ketiga gini. Yaudah titipin sama Bu Bambang aja kan Bu Bambang juga anaknya itu ada di sekolah yang sama sekelas sama anak kita gitu. Iya. Jawaban istri apa? Enggak ayah, kenapa? Aku masih punya utang sama Bu Bambang. Sungkan aku ya. Selalu ada alasannya. Iya benar. Aku kalah. Iya. Ya. Artinya opsi 1 mental, opsi 2 mental, opsi 3 mental ya dari kita. Dan itu karena ketika perempuan curhat, istri itu curhat, suami sebagaimana sejak dari zaman Homo sapiens Pithecanthropus erectus itu selalu langsung mencari solusi. Itu makomnya itu ya makomnya laki-laki gitu loh. Karena dia begitu. Nah, ini salah satu kesalahannya. Nah, tipsnya ya karena itu tadi. Pola pikir kita manusia laki-laki ketika ada perempuan curhat apalagi itu pasangan kita langsung nyari solusi. Kita menerapkan diri istri kita adalah sama gitu ya. Istri pun sama menerapkan apa yang dia bicarakan omongkan itu sebagaimana Om Ribut ada wanita juga gitu loh. Istilahnya begitu. Sama-sama ibu-ibu nih ya. Ya, harapannya kan begitu. Nah, makanya tips saya nih bagi para bapak-bapak pendengar radio RKB malam hari ini ada tip yang luar biasa mahal ini. Tipnya adalah ketika istri curhat ketika betapa panasnya siang hari dan harus jemput kakak anaknya di SD. Sampaikan aja begini. Iya Mah, iya Bunda. Di Pekalongan juga panas banget. Ini termometer di suhu di kantor juga itu 36. Wah. Mama yang kuat ya jemput kakak pakai jaket ya motornya. Ayah yakin Mama bakoh, Mama kuat ya untuk jemput kakak. Dan terakhirnya dikatakan I love you Mah. Itu yang penting karena sebenarnya istri itu nggak mungkin minta solusi dari Anda. Dia hanya pengen didengerin dan divalidasi bahwa aku tuh lagi mau kepanasan ini ya. Kok ayah cuek aja sih malah ngasih solusi Gojek malah ngasih Bu Bambang lagi. Itu awal mulanya miskomunikasi yang terjadi. Yes, benar. Saya juga kadang-kadang saya gitu ngerasa kenapa ya setiap kali
kan sudah tak kasih solusi dan solusi bagiku kan, ini kan solusi yang memudahkan banget gitu kan. Iya. Ya itu laki-laki banget. Jadi kalau Om Ribut melakukan itu, mengatakan itu ya Om Ribut laki-laki stulen gitu loh. Karena itu makomnya begitu. Benar, Tetapi benar. perempuan tidak seperti itu. Makanya sekali lagi kepada bapak-bapak pendengar radio RKB malam hari ini, ketika saya udah ngasih tip kayak gitu, sekarang kalau istri, kalau pasangan kita, kalau pacar kita tuh ya aku mau curhat, aku mau cerita, langsung Anda sebagai laki-laki tanya, pakai solusi apa tidak? Tapi ada yang unik. Tadi sore istriku tuh Jabri, ya ini ada pengumuman kayak gini. Terus kata, kan dia aktif di PKK kelurahan, jadi kan kenal sama apa nih Babin, sama Pak Babin gitu. Iya. Kata Pak Babin, ini harus begini, nanti konsekuensinya begini. Terus aku jawab, wah lah ini kan ayah kerja sampai jam 12 malam, kira-kira aman nggak gitu. Coba deh ditanyain gitu. Ini pertanyaan aku malah. Sebenarnya ini untuk bangun komunikasi aja sih, supaya nggak mandek aja, supaya saya tahu dia khawatir. Tapi kan untuk memvalidasi kekhawatirannya dia itu, dia supaya dia sendiri yang nanya, bukan aku yang nanya gitu loh. Kan jadi paling kan nanti ketika aku pulang ditanyain gimana ya gitu kan. Ada yang nyegat nggak gitu. Nah, lebih baik kan dia sendiri yang tahu. Aku pikirnya gitu ya. Termasuk membalikkan lagi. Kalau Anda diajak istri Anda aja, diajak pasangan Anda ke mall milih baju gitu kan. Ya menurut ayah baju yang coklat yang mana? Bagus yang coklat ini. Kemudian dia gandeng lagi. Atau yang merah ini? Aku pernah tuh. Laki-laki kalau udah begitu paling membingungkan. Itu pertanyaan yang paling tidak bisa dijawab oleh laki-laki. Aku pernah. Dan jawabanku tepat. Tapi masih beruntung kalau tepat. Jadi gini, biasa kan dia udah milih terus tunjukin, kasih tunjukkan 1, 2, 3 sampai 5 potong baju. Yang pertama yang aku pilih, karena dengan cara gini, kalau warna yang ini kayaknya cocok banget karena warnanya gelap, terus kulit mama jadi kelihatan lebih putih, lebih terang, jadi kelihatan lebih cantik nih. Dapat tuh. Jadi clue-nya gitu, tipsnya kalau ada dalam satu situasi seperti itu, sebenarnya perempuan itu sudah punya preferensi, sudah punya kecenderungan untuk dia tuh mau coklat atau merah atau apalagi tadi 5 tadi. Nah, laki-laki harus peka itu gitu. Jadi akhirnya kalau pertama mungkin kalau menurut saya gitu cara paling aman. Paling aman gimana tuh? Kalau menurut Bunda sendiri yang mana? Dibalikkan. Akhirnya kan muncul tadi kan statement. Kalau menurut Bunda sih kayaknya yang coklat ini. Kenapa? Karena kalau coklat ini Bunda jadi kelihatan terang, kelihatan dan sudah kelihatan lebih cantik lah. Nah, berarti udah itu sebenarnya preferensinya. Kuatkan aja, endorse ke sana. Iya, saya endorse aja karena ya saya lihat kan ekspresi mimiknya. Betul. Nah, itu kan butuh kepekaan. Nah, iya benar. Kan kebetulan aku anak teater. Jadi tahu lah. Tapi kalau ya makanya kita kan menceritakan ini berharap ini menjadi semacam sharing knowledge untuk pendengar radio RKB gitu kan. Artinya laki-laki ya harus lebih peka gitu kan untuk bisa melihat bahwa pasangan kita kadang-kadang itu hanya butuh dikuatkan, butuh divalidasi. Betul. Cuma kadang-kadang sotoinya ke laki-laki adalah mencari solusi gitu loh, ya. Itu yang harus dipahami, itu yang harus dijaga seperti itu. Oh, ini seru. Tapi sayang, aduh jamnya udah habis. Oke. Coach Kiki, Ya. thank you banget. Sama-sama. Sudah menyediakan waktu untuk hadir di studio. Aku masih utang sama Coach Kiki nih. Apa ini? Kapan ya kita bisa bareng di luar ya? Oke, ayo. Coba deh nanti aku. Ya, cari agenda yang kira-kira bisa kita lakukan bareng lah. Bisa istilahnya aku benar-benar longgar, sedikit juga longgar. Oke, kontak-kontakan aja lah nanti. Oke deh. Siap. Thank you. Oke, sama-sama, makasih banyak juga. Dan itulah kawan, Anda dan keluarga. Pokoknya bikin keluarga itu jadi sesuatu yang seru dalam kehidupan kita. Karena keseruan itulah yang diharapkan siapapun di dalam keluarga kita. Thank you dan kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam program Anda dan Keluarga.